Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan di video kali ini aku ingin membuat lapis Surabaya klasik atau lapis Surabaya jadul. Jadi resep ini mudah sekali, simple, kalian bisa ikuti dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Dan nanti aku akan beri sedikit tips buat teman-teman semua cara mengaduk adonan kuning telur dan juga margarin cair supaya hasil kuenya tidak bantat. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, yang pertama, ini ovennya udah aku panaskan di suhu 180 derajat dan untuk apinya, teman-teman bisa lihat apinya sedang cenderung ke kecil. Nah teman-teman, ini adalah resep lapis Surabaya untuk satu loyang atau satu layer. Di sini ada 10 butir kuning telur, 50 gram tepung terigu serbaguna, 90 gram gula halus, kemudian 130 gram margarin. Nah, margarin ini kita cairkan ya dengan cara di steam. Nah, kalau sudah dicairkan, ini kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang. Nah teman-teman, sebelum kita mengocok kuning telur yang tanpa menggunakan pengembang atau cake emulsifier, sebaiknya kalian gunakan wadah plastik ataupun stainless seperti ini dalam keadaan yang bersih, kering, bebas dari lemak, supaya kuning telurnya nanti bisa mengembang dengan sempurna. Lalu masukkan kuning telur ke dalam wadah, kemudian tambahkan 90 gram gula halus ke dalam kuning telur. Lalu ini kita mixer hingga mengembang putih, kental, dan juga berjejak. Nah teman-teman, ini telurnya sudah mengembang dan juga putih, tetapi teman-teman bisa lihat saat kalian tarik mixernya, konsistensinya ini masih cair. Jadi telurnya ini kalau untuk lapis legit bisa, cuman kalau untuk lapis Surabaya belum bisa ya teman-teman, karena belum mengembang, berjejak, dan juga kental. Nah setelah mengental seperti ini, kalian angkat mixernya dan jatuhnya itu lebih lambat. Nah ini tandanya kuning telur kalian kocok sudah mengembang dan juga kental berjejak. Kemudian masukkan bahan kering tepung terigu sambil diayak supaya gumpalan dari tepung terigunya tidak ikut masuk ke dalam adonan kuning telur. Lalu masukkan vanilla essence atau vanilla bubuk sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh. Dan ini kita aduk hingga tercampur merata dengan kecepatan mixer yang paling rendah. Nah teman-teman, di sini aku mau kasih tips supaya lapis Surabaya kalian tidak bantat dikarenakan endapan dari margarin cair yang tidak teraduk merata. Kalian ambil beberapa sendok adonan kuning telur, kemudian tambahkan ke dalam margarin cair. Nah ini kita aduk dulu hingga tercampur merata. Kalau sudah merata seperti ini teman-teman, kalian bisa langsung tuang adonannya tadi ke dalam kuning telur. Nah setelah kalian tuang, kita aduk kembali perlahan hingga tercampur merata. Nah cara seperti ini meminimalisir adanya endapan dari margarin cair di adonan yang kita buat. Nah kalau sudah licin dan juga mengental seperti ini adonannya sudah merata ya teman-teman. Nah ini loyang ukuran 22 x 22 yang udah aku alasi dengan kertas baking. Kemudian kalian tuang adonan lapis Surabayanya ke dalam loyang. Setelah itu diratakan. Nah kalau sudah merata, kemudian kita hentakan beberapa kali loyang supaya gelembung udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Dan ini kita oven dengan suhu 180 derajat hingga matang, disesuaikan dengan oven yang kalian pakai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini lapis Surabayanya sudah matang. Kemudian kita mau cek dulu permukaannya apa sudah kering atau belum.
Nah, saat dipegang permukaannya ini sudah kering ya teman-teman. Dan ini tandanya sudah matang, tetapi warnanya masih belum kecoklatan. Untuk permukaannya ini kita panggang lagi dengan api atas kalau kalian menggunakan oven gas seperti ini. Nah, ini sudah kecoklatan permukaannya, kita keluarkan dari oven. Nah, teman-teman, ini lapis surabayanya selagi panas harus segera kita keluarkan dari loyang supaya kuenya ini tidak mengkerut atau menciut, berbeda dengan lapis legit yang harus kita tunggu dingin dulu baru kita keluarkan dari loyang. Nah, teman-teman, karena ini lapis Surabaya, jadi kita mau buat lagi satu lapisan kuning dan juga satu lapisan coklat. Ini kita sisihkan dulu dan diamkan hingga uap panasnya hilang. Nah, untuk yang adonan coklat ini sama ya teman-teman, margarinnya juga kita cairkan dan takaran telurnya juga sama, 10 butir kuning telur. Gulanya 90 gram. Kemudian kita mixer kuning telurnya ini hingga mengembang putih kental berjejak. Nah, kalau sudah, kemudian kita masukkan bahan kering yaitu tepung terigu sambil kita ayak, tambahkan sedikit vanilla essence, lalu diaduk hingga tercampur merata. Lalu setelah merata, kemudian untuk yang lapisan coklat kita beri pasta coklat kurang lebih 1 sendok makan ke dalam margarin cair dan ini kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian ambil beberapa sendok adonan kuning telur, kita tambahkan ke dalam margarin cair dan diaduk hingga tercampur merata. Baru kita tuang ke dalam kuning telur. Dan ini kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian adonannya kita tuang ke dalam loyang ukuran 22 x 22. Dan jangan lupa di bagian dasar loyang kita alasi dengan kertas baking ataupun kertas roti. Diratakan. Kemudian ini kita panggang hingga matang suhu 180 derajat kalau kalian menggunakan oven listrik. Dan sebelum kita panggang kita ketuk dulu supaya gelembung udaranya keluar. Oke teman-teman, lakukan hal yang sama untuk lapisan yang warna kuning nanti ya. Oke teman-teman, ini dia 3 lapisan lapis Surabaya sudah selesai aku buat. Dan ini yang untuk lapisan coklatnya. Dan ini kita sisihkan dulu hingga uap panasnya hilang. Nah, sambil menunggu uap panas lapis Surabayanya hilang, kita buat buttercreamnya. Di sini aku pakai margarin sebanyak 100 gram. Kemudian aku tambahkan vanilla essence dan 60 gram susu kental manis. Ini kita kocok atau kita mixer hingga mengembang ringan supaya saat kita makan nanti margarinnya tidak mengendal di langit-langit mulut. Nah, kalau sudah kita tambahkan sedikit dari keju parut. Nah, ini kejunya kalian parut halus supaya teksturnya itu tidak terlalu kasar. Kemudian setelah kalian beri keju, ini diaduk hingga tercampur merata. Dan ini kita sisihkan dulu mau kita pakai untuk melapisi lapis Surabaya. Dan ini lapis Surabaya sudah dingin ya teman-teman. Dan ini mau aku beri olesan buttercream sebagai perekatnya. Dan kalau kalian tidak mau pakai buttercream bisa ganti dengan selai yang kalian mau ya, sesuai selera aja untuk olesannya ini.
Dan buttercreamnya ini tidak perlu kalian oles terlalu tebal, karena biasanya kalau terlalu tebal lapis Surabaya ini saat dipotong akan bergeser. Nah teman-teman, ini dia lapis Surabaya klasik atau biasa disebut dengan lapis Surabaya jadul udah selesai aku buat. Dan ini wajib kalian coba ya teman-teman, karena kuenya enak banget dan juga lembut. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga semua penjelasan aku dan tips yang kalian dapat dari video ini bisa berguna buat kalian, dan semoga bisa dimengerti juga ya teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.